Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channelnya Ray Kristi TV. Hari ini kita akan membahas analisis daya dukung lahan untuk pertanian sawah. Nah, di sini saya perlu beberapa metadatanya dan saya juga perlu bahan atau tulisan-tulisan artikel-artikel untuk eh, pedoman dalam pengisian analisis ini. Nah, di sini saya memiliki satu jurnal dan jika teman-teman ingin belajar, teman-teman bisa download jurnal ini. Di sini ada teman-teman yang melakukan penelitian dari program studi teknik pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Mereka melakukan analisis daya dukung lahan untuk sawah tadah hujan di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, dan saya juga teman-teman langsung buka aplikasinya. Aku di sini sudah buka aplikasinya dan di sini saya sudah memiliki beberapa metadata. Metadata ini hanya metadata contoh, bukan metadata real. Ini adalah sekedar contoh. Nah, ini eh, saya punya metadatanya. Metadata ini saya mengacu pada jurnal ini dan kita lihat dia memiliki metadatanya berapa gitu atau variabelnya menggunakan variabelnya berapa. Nah, di sini dia memiliki 4 variabel. 1 2 3 4. Di sini dia memiliki 4 variabel menurut Dejiadunudin tahun 2011. Ini memiliki kriteria kesesuaian lahan untuk sawah tadah hujan. Dan saya menggunakan pembobotan dari penelitian ini. Nah, jika teman-teman melakukan pengambilan mengambil tabel ini atau variabelnya dan dengan bobotnya, teman-teman bisa menyantumkan nama yang menulis artikel ini. Dan di sini dia memiliki 4 variabel dan saya juga memiliki 4 variabel karena saya mengacu pada penelitian ini. Dan jika teman-teman mau semakin banyak variabelnya, semakin bagus. Jadi diharapkan teman-teman tidak hanya satu saja untuk acuannya, tapi melainkan beberapa seperti 5 atau sebanyak-banyaknya karena lebih banyak lebih bagus. Dan di sini kita buka metadatanya dan saya buka atributnya. Nah, sini saya sudah mengisinya sesuai yang ada di penelitian ini. Nah, dalam analisis ini kita akan melihat seberapa besar pola kesesuaian lahan untuk lahan pertanian sawah yang ada di studi kasus yang saya ambil. Studi kasus yang saya ambil ini berada di Das Indulung. Das Indulung ini berada di Kota Tarakan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kenapa saya mengambil sini? Karena di daerah ini banyak lahan-lahan sawah dan lahan-lahan lahan kolam yang dapat digunakan dan juga bisa kita lihat nanti dalam analisis ini seberapa besar pola untuk potensi dalam analisis daya dukung untuk lahan pertanian sawah yang ada di Das Indulung ini. Dan di sini saya buka lagi suhu permukaan. Saya memiliki ini adalah suhu permukaan yang saya dapatkan dan saya buat. Dan ini adalah sekali lagi ini adalah cuman metadata contoh, bukan data metadata real. Jika teman-teman mengambil datanya, silakan pergi ke dinas terkait karena dinas terkait sudah menyediakan beberapa data untuk analisis ini. Dan ini adalah curah hujan
inilah suhu permukaan. Kita zoom. Kita lihat ini. Oke, ini suhu permukaan, ini curah hujan. Kita lihat juga. Curah hujan saya sudah isi. Ini kita kasih warna supaya tidak membingungkan. Ke kuantitas. Ini kita lihat tabelnya. Oke, kita buka, kita panggil lagi. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi ASMAP 10.4 karena 10.4 ini sangat mendukung pada laptop yang sedang. Oke, inilah suhunya. Teman-teman bisa menyesuaikan warnanya nanti kalau teman-teman lagi praktek ini. Oke, inilah peta curah hujannya. Ini adalah peta metadata suhu permukaannya, dan ini adalah tekstur tanah. Ini tekstur tanah itu seperti kasar, halus, kasar, sedang itu. Dan saya juga memiliki batas administrasi Dasinulung. Dasinulung ini bisa teman-teman download di beberapa web, dan teman-teman juga bisa mengambilnya di Itansi jika teman-teman inginnya langsung mengambil datanya ke Itansi. Dan ada beberapa data yang saya belum isi. Ini saya belum isi, saya mencoba isinya karena saya sengaja belum isi supaya teman-teman tahu bagaimana cara mengisi bobot yang ada di sini ke data atributnya. Kita buka data atributnya dan kita pilih tools add file, dan teman-teman bisa tulis bobot, dan teman-teman bisa langsung oke saja. Nah, sini semakin halus semakin tinggi pembobotannya. Ini halus semakin tinggi. Ini 4. Jadi teman-teman, pembobotan ini nilainya sangat berpengaruh pada sangat berpengaruh pada penentuan daya dukung lahan persawahan. Kita lihat. Oke, di situ teman-teman bisa lihat lagi. Sedang itu 3. Sedang itu 3. Kita kasih 3. Kita langsung oke. Kasar itu 2. Kita langsung oke. Agak kasar itu 4. Ini salah.
tulis 4. Empat satu, sorry, 1. Semakin halus, semakin tinggi nilainya, semakin kasar. Semakin kasar itu nilainya rendah. Ini kita lihat dulu. Kasar itu 1, ini salah. Kalau teman-teman tidak perhatikan, jurnalnya akan salah seperti ini, teman-teman. Sini kita kasih berapa tadi? Di sini 2. Di sini 2. Yang kasar itu 1. Oke. Pengisian pembobotannya sudah saya isi. Semuanya saya sudah isi. Ini metadata kemiringan lerengnya, ini metadata curah hujannya, ini metadata suhu permukaan lahannya, ini metadata tekstur atau jenis tanah gitu. Ini metadatanya, dan ini metadata administrasi Das Indulung. Jadi di sini kita lihat seberapa besar pola daya dukung kesusilaan dalam penentuan lokasi sawah yang ada di Das Indulung. Oke, kita sudah lihat di sini. Ini jumlah intervalnya S1, S2, S3, dan N. Oke. Kita lihat dulu penjelasan S1 itu apa, dan penjelasan S2, S3. S1 itu adalah lahan sangat sesuai, S2 itu cukup sesuai margina, S3. N itu tidak sesuai. Itu. Kita lihat. Ini tidak sesuai. N. Kita lihat. Kita langsung melakukan melakukan overlay, dan ini adalah tools yang kita overlaykan, yaitu geoprocessing. Teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa pilih intersect. Teman-teman bisa blok semua variabelnya. Variabel yang diblok itu cuman ini yang pengaruh pada polanya nanti, bukan yang ini, tapi yang ini. Teman-teman bisa tarik langsung masuk ke sini. Teman-teman bisa nunggu prosesnya. Jika teman-teman ingin langsung simpan boleh, dan teman-teman juga langsung simpan di tempat foldernya juga boleh. Di sini kita tulis hasil overlay. Langsung save. Kita langsung langsung nunggu. Di sini teman-teman pasti bertanya, kenapa setiap video saya itu pasti analisisnya overlay. Karena saya dapat jurnalnya ya overlay, mau apa lagi, tinggal nilai-nilainya gitu. Nilai tetap metode yang sama, overlay, tapi pembobotan atau scoring atau harkat dan berbagai nilai itu pasti sangat berbeda dan sangat berpengaruh pada pola apa yang kita analisis nanti. Jadi ini walaupun sama metodenya, tapi nilai dan angka dan variabel yang digunakan pasti akan berbeda, teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Kita lihat seperti apa polanya nanti, dan kita langsung buka atributnya. Oke, ini kita lihat ini sudah belum selesai. Kita langsung menambah variabel
variabel lagi, menambah tabel, yaitu di sini kita tambah jumlah. Kita langsung oke. Kenapa saya mengatakan jumlah? Dia di sini juga tidak menyantumkan rumus apa yang digunakan untuk overlay, apakah penjumlahan atau perkalian. Saya belum melihatnya, tapi teman-teman, maka dari itu yang saya bilang dari awal, lebih baik teman-teman mencari jurnal atau artikel penelitian terdahulu dengan tujuan yang sama, dan pasti akan menemukan rumus-rumus untuk overlay-nya gitu. Di sini dia tidak menentukan rumus overlay-nya seperti apa, apakah rumusnya menggunakan penambahan atau perkalian. Nah, maka dari itu saya tadi sarankan untuk mencari penelitian lebih banyak, jurnal yang lebih banyak, supaya banyak referensi yang kita dapat gitu. Oke, kita langsung di sini saya menggunakan menentukan daya dukungnya itu dengan overlay dengan penambahan. Kita langsung buka. Di sini saya akan menambah bobot kemiring-miring, tambah bobot curah hujan, tambah bobot suhu, dan bobot tekstur tanah. Oke, kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh, nggak jadi. Kita ulang lagi. Ini kita salah, ini kesalahan, ini ada kesalahan sini. Di sini sebenarnya dia bobot bobot tekstur tanah. Begitu teman-teman, kalau teman-teman tidak perhatikan, overlay-nya akan seperti yang kayak tadi, enggak terbaca. 1, 2, 3, 4. Kita langsung oke dengan oke. Kita langsung menentukan nilai terendah itu 7, nilai tertinggi itu 15. Kita lihat jurnalnya. Oke, ini kita akan buat. Di sini dia memiliki 4 variabel, 4 kelas. Kita ikut di sini 4 kelas. Kita tambah lagi tabelnya. Teman-teman bisa tulis di sini kesesuaian lahan. Di sini kita tulis teks dan langsung oke. Yes. Nah, kita akan melakukan penghitungan dari atas. Kita lihat yang tertinggi itu adalah 15, yang terendah itu adalah 7. Rumusnya itu berada di sini. Ini jumlah kelas teratas kurang jumlah terbawah. Kita langsung hitung, teman-teman juga langsung hitung di sana. Situ ada tadi 15. Tadi situ 15 kurang 7 dengan 8 hasilnya. Terus itu dibagi 4. Itu dapat 2. Oke, kita dari sini, dari 7, kita dari atas hitungnya. Kita hitungnya dari atas. Ini adalah
cara menghitung cara saya menghitung jarak intervalnya seperti ini. Kalau teman-teman dari atas itu teman-teman melakukannya penambahan, dan kalau dari bawah itu melakukan pengurangan. Nah, di sini saya dari atas, di sini dari atas kita di sini kan 7. Nah, 7 ditambah 2. Duanya dari mana? Duanya yaitu hasil dari 8 bagi 4. Itu hasilnya 2. Kita hitung. Di sini di situ 7 tambah 2 9. Oke, kita blok sini sampai 9. Oke, sini kita tulis n itu kan tidak sesuai. Nah, kita tulis di sini tidak sesuai. Oke, itu dari 10 tambah 2. Tulis 10 tambah 2 itu 12. Dari sini sampai 12. Kita tulis sampai 12. Di sini kita tulis sesuai marginal. Kita lihat artikelnya. S3 itu sesuai marginal. Oke. Sesuai marginal. Apa tuh Bang sesuai marginal? Teman-teman bisa baca. Banyak kok di Google, teman-teman bisa buka di sana. Sesuai marginal. Oke, di situ dari 13. 13 tambah 2. 13 tambah 2 sampai 15. Oke. Sampai 15. Oke. Berarti dari semuanya cuman tiga yang didapati nih, dari yang didapati ini 1, 2, 3. Jadi cuman 3 kelas yang bisa kita dapat. Kita lihat S2 cukup sesuai. Oke, kita sini tulis cukup sesuai. Oke teman-teman, yang di sini tadi kan fokusnya kan kita harus mendapatkan 3 kelas. Nah, kita tidak bisa mendapatkan 3 kelas. Yang kita dapat itu cuman bisa 3 kelas. Itu teman-teman nggak apa-apa teman-teman. Hasilnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu mencari apa namanya? Mencari harus 4 kita dapat gitu. Jika hasilnya seperti ini, ya seperti inilah hasilnya. Nggak usah lagi kita memaksanya seperti harus 4 gitu, karena hasil hitungnya seperti ini gitu. Nah, ini kan sudah terjadi, sini kan tidak sesuai marginal, cukup sesuai. Nah, bagaimana teman-teman bisa bagaimana kreatifnya teman-teman seperti apa gitu. Kita bisa mengubahnya 3 kelas. Kita maksudnya bisa, ini kan tadi kan buatnya kan maunya 4 kelas. Yang terjadi adalah yang kita dapat itu cuman 3 kelas ya, begini. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan 2 kelas. Jadi teman-teman menggunakan 2 kelas, teman-teman nggak perlu pakai ini, teman-teman cuma perlu N dan S.
gitu, order S dan order N gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat sini. Sini kita S apa? Keterangan aja, keterangan. Oke. Itu langsung. Oke. Yes. Situ ini teman-teman langsung situ teman-teman ke sini. Terus itu ini kan tidak sesuai, berarti dia kodenya itu N. Kodenya itu N. N. Ini ya. Order N. Kita lihat sini. Ordo, bukan order. Ordo. Ordo N. Kita lihat ordo N. Oke, ordo N itu mana dia? Ini ordo N itu ini dia, seperti tugas sesuai dan tidak sesuai. Mana itu ordo ini nih. Ordo N itu ini, ordo S itu ini. Ordo itu kan terbagi menjadi dua. Ini pada tingkat ordo sesuai lahan dibedakan antara dua golongan, yaitu ordo sesuai dan yaitu dilambangkan S, dan ordo tidak sesuai dilambangkan N gitu. Jadi teman-teman bisa tulisnya seperti ini, ordo N gitu. Oke. Ini kita lihat lagi, kita blok sini. Terus itu teman-teman klik di sini. Terus itu ini kita tulis ordo S. Oke. Jadi di sini kita memiliki dua kelas. Di sini kesesuaian lahannya menggunakan 3 kelas, dan di sini menggunakan sistem kesesuaian lahannya menggunakan 2 kelas, yaitu dengan sistem ordo N dan ordo S. Tapi semuanya sama. Tapi teman-teman tergantung dari teman-temannya. Teman-teman maunya seperti apa? Teman-teman maunya pilih yang ini atau yang pilih yang ini gitu. Semuanya kedua-duanya sih sama, bagus juga sama-sama. Gitu. Nah, terus itu kita langsung di slope. Supaya tidak seperti ini kasar, kita langsung di slope. Terus itu teman-teman buka ini hasil overlay. Terus itu teman-teman pilih kesesuaian lahan. Oke. Ini kesesuaian lahan yang 3 kelas tadi. Oke. Kita langsung sini kesesuaian 3 kelas gitu aja. 3 kelas klasifikasi. Kita langsung save. Kita pilih ini yang ini, situ langsung oke. Begitu teman-teman. Jadi kita tidak perlu memaksa data. Apa yang didapati itu. Oke, inilah sudah hasilnya. Kita langsung buka. Sesuai lahan. Ini cukup sesuai. Ini kita kasih warna hijau ke merah. Oke. Kita langsung oke. Nah. Tidak sesuai, ini sesuai. Oke, terus itu ini kan tadi kan tunggu kita lihat. Tunggu ya. Jadi teman-teman begini teman-teman, kalau di aplikasi SMAP biasanya
seperti ini. Oke, sudah normal lagi. Terus itu kita buka kanan, kita tunggu lagi, belum normal. Oke, masih not responding. Kita tunggu prosesnya. Ini hal-hal seperti ini sangat bikin emosi biasanya, teman-teman. Kalau kita melakukan proses project, melakukan pemetaan sampai terus itu tiba-tiba seperti ini, emosi biasanya kalau seperti ini. Ini kita tunggu prosesnya. Oke teman-teman, ini kayaknya agak lama. Kita langsung Oke, sudah kembali lagi. Begitu teman-teman, kalau aplikasinya sedang kayak gitu biasanya keluar sendiri atau kenapa-kenapa, dan kalau seperti itu ya nunggu laptopnya normal lagi baru bisa jadi. Oke, ini kan sudah kita analisis tadi, dan ini adalah pola data spasialnya untuk kesesuaian lahan pada daya dukung untuk lahan pertanian sawah. Dan juga pola metadata spasialnya ini kita langsung cek ke lapangan seperti apa kondisi di lapangan, seperti apa juga kondisi yang kita analisis ini gitu. Jadi tidak semerta-mertanya kita langsung mengikuti apa yang kita analisis ini, tapi tentunya juga perlu didukung oleh data-data yang ada di lapangan. Dan juga teman-teman, ini kan kesesuaian lahannya ada tiga kelas. Nah, nanti di sini juga kita tadi menggunakan dua kelas, yaitu dengan sistem Ordo N dan Ordo S. Kita langsung di slot juga data tersebut dan kita tunggu. Oke, jadi teman-teman, kita langsung buka hasil overlay-nya. Kita di sini sistem Ordo sistem Ordo gitu ya. Kita langsung oke. Kita pilih apa yang mau di slot ini. Kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya. Jadi teman-teman mau pilih mana? Mau pilih seperti ini, yang 3 ini, atau pilih yang sistem 2 tadi? Semuanya sama-sama kok bisa digunakan gitu. Dan juga teman-teman, saran saya yang tadi, jika datanya enggak nyampe 4, cuma sampainya 3 kelas, ya cuma 3 kelas, enggak usah dipaksa jadi 4 gitu. Kalau memang bisa dipaksa, ya diusahakan bisa jadi 4 sih sebenarnya. Oke, ini terjadi kesalahan di sini. Kita langsung di slot lagi. Tahu prosesnya kenapa ini salah. Kita langsung simpan di sini aja. Kalau pamannya terjadinya kita menyimpannya di folder tadi, terus itu kayak seperti ini, teman-teman langsung oke aja, simpan di default saja atau data C, langsung oke. Nanti
kita ekspor aja ke data yang tempat kita simpan tadi, teman-teman. Tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya prosesnya cepat kalau laptop kita normal atau bagus speednya. Oke, ini sudah selesai. Kita buka. Ini OLDN ini kita kasih ini, sebenarnya sesuai ini kan hijau. Oke. Ini yang merah. Oke. Oke, inilah dua kualifikasinya. Teman-teman mau yang ini atau seperti ini gitu, teman-teman tinggal pilih. Tapi sama aja sih. Nah, ini adalah pola spasialnya seperti ini, yang untuk kualifikasi dengan dua sistem, yaitu dengan sistem OLDN dan sistem S. Kalau teman-teman memiliki lebih mendalam juga, teman-teman bisa membaginya, yaitu dengan cukup sesuai marginal dan tidak sesuai gitu. Oke, teman-teman bisa belajar dengan video ini jika video ini sangat berguna untuk teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, data yang saya gunakan ini merupakan data contoh, bukan data real, melainkan data contoh. Karena untuk kalian semua, ini kan memberikan tutorial atau cara membuat peta seperti apa. Nah, kalau saya mendapatkan data real, ya saya gunakan data real. Kalau saya tidak mendapatkan data realnya, saya menggunakan data contoh gitu, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa analisis sendiri seperti apa, teman-teman bisa analisisnya. Nah, sekali lagi teman-teman, pola spasialnya ini kita bisa analisis, dan kita juga bisa melakukan koordinator dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, apakah sesuai dengan data di lapangan dengan data metadata spasialnya yang diolah menggunakan aplikasi ArcMap ini. Karena biasanya apa yang kita analisis di ArcMap ini belum tentu di lapangannya seperti itu gitu. Begitupun pula apa yang di lapangan belum tentu yang ada di datanya gitu. Oke, teman-teman, ini sudah selesai yang sampai di sini, dan ini jurnalnya. Jika teman-teman mau melihatnya, ini adalah jurnal Rona Teknik Pertanian, diterbitkan tahun 2017 ini. Sampai di sini saya sudah jauh menjelaskan secara singkat. Terus terang maaf, saya di video ini sangat banyak bacot. Kalau banyak bacotnya mohon maaf sebelumnya. Dan jika video ini bermanfaat, terima kasih sudah menontonnya sampai habis dengan skip, yang tidak nonton sampai skip gitu. Dan jika saya berkenan bisa buat video lagi tentang edukasi geospasialnya atau fenomena data geospasial seperti apa, nanti saya buat seperti apa. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu, dan doakan untuk Indonesia tercinta ini supaya COVID-19 ini hilang di muka bumi Indonesia. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya, dan saya tidak lupa juga memberi salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.